kesempurnaan. Apakah temuan dokumen yang dikatakan para penggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo akan membuktikan tuduhan para penggugat? Kita akan membahasnya bersama pengacara Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri. Selamat sore Pak Abdullah Al-Katiri. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Hadir pula kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat sore Mas Rifai. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir, dan hadir pula praktisi hukum yang juga tergabung di tim hukum Merah Putih, Christoforus Suhadi. Selamat sore Mas Kris. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya ke Pak Al-Katiri dulu nih. Pak, apa benar ini Anda dapat dokumen otentik contoh ijazah UGM pada tahun kelulusan yang sama dengan Pak Jokowi? Begini, kita ini dari awal kan dilaporkan. Maksudnya Egy Sujana, kemudian Dr. Tifa, kemudian Profesor Suryo dan sebagainya. Jadi kami itu juga untuk membuktikan pada masyarakat, kami juga mencari bukti-bukti dari kami untuk pembuktian kami. Artinya pembuktian kami bahwa apa yang kami dalilkan itu benar, yaitu bahwa ijazah Jokowi itu diduga tidak asli kan gitu. Ya kan? Kemudian makin jalannya waktu ini selama ini, maka banyak orang ya kan yang ingin membantu kita, bahkan dari UGM dan sebagainya itu, bahkan mereka siap untuk memberikan, dan bahkan ada yang sudah diberikan ijazahnya ya pada tim kami, khususnya pada Dr. Tifa ya, sudah siap. Ada beberapa ijazah dari orang yang satu angkatan dengan Pak Jokowi. Jadi ada beberapa lembar ijazah ya, bukan hanya satu yang didapatkan? Iya Pak, jadi ada yang dari S1 dan sebagainya. Kami itu mungkin dalam pembuktian nanti, mungkin kami akan lebih dari yang selama ini menjadi pembanding di mana, di laboratorium kemarin kan hanya 3 ya. Kalau kami lebih dari 3 gitu. Baik, jadi karena makin hari makin banyak orang yang ingin berkontribusi, ingin menjadi bagian dari, dan bagian dalam arti ingin mensupport suatu kebenaran, ya kan, tergelitik lah mereka itu untuk juga berpartisipasi dalam. Jadi selama ini klien Anda melaporkan Jokowi tapi belum ada bukti otentik fisik, jadi baru sekarang nih? Oh bukan, kami dilaporkan, jangan lupa ya. Iya, artinya Anda waktu itu kan sempat menggugat untuk bahwa ini nih terlapor. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya itu Pak, biar jelas. Iya, artinya bukan. Artinya waktu itu kan sempat mengatakan bahwa ini Jokowi ijazahnya palsu nih sebelum Pak Jokowi melaporkan bahkan. Nah, lalu kemudian Anda menyebutkan itu berarti waktu itu belum ada bukti otentik yang fisik begitu ya? Tapi Anda baru dapat informasi secara digital begitu ya? Saya bisa luruskan sedikit ya. Iya, iya. TPUA itu adalah tim hukum dari Bambang Tri, jangan lupa. Jadi ini berkesinambungan, bukan suatu masyarakat yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba menginformasikan, tidak. Bambang Tri itu dilaporkan pada waktu itu khususnya dengan pasal kebohongan. Dan itu diproses. Nah, disitulah bagaimana orang dikatakan bohong, ya kan? Tetapi aslinya tidak dihadirkan. Bahkan fotokopi katanya, konon kabarnya, oleh GPU, jaksa ya. Karena dalam pidana waktu itu, kan 2 kali itu Bambang Tri ya, yang terakhir bersama Gus Dur itu, ya kan, itu dikenakan pasal kebohongan, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1, 46. Ya kan? Tetapi tidak dihadirkan. Selama saya menjadi pengacara sebagai lawyer, jika dalam persidangan itu meskipun ada fotokopi, aslinya harus ditunjukkan. Harus dibawa ke persidangan, ya betul. Bahkan dileges, meskipun dileges, tapi dalam pemeriksaan harus dihadirkan. Apalagi pidana yang menyangkut nasib orang. GPU tidak menunjukkan itu. Padahal siapa yang melaporkan dia harus buktikan. Jadi mereka ini dihukum berdasarkan halusinasi gitu loh. Asumsi, bukan berdasarkan bukti. Lah, oleh sebab itu setelah persidangan itu kliennya TPUA itu dihukum, maka TPUA mencari tahu ada nggak sih jasanya ini, benar nggak sih Jokowi lulus dari UGM, maka mereka bersurat pada UGM. Jangan lupa ya, jadi banyak yang
ngapain sih? Apa urusannya sih? Jangan lupa dengan tidak dibukanya ijazah asli ini, yang diduga ya, asli ya, artinya ya konon kabarnya asli ini, maka 2 warga negara itu dihukum karena itu. Dan pasalnya kebohongan ada kemarin dalam gelar perkara. Baik. Jadi ini dalam rangka masih untuk pembelaan hal tersebut ya, yang Anda sebutkan tadi. Nah, karena UGM menutup diri, KPU menutup diri, yang mana secara undang-undang publik ya, keterbukaan publik tidak diperbolehkan mereka itu menutup diri. Karena apa? Karena mereka lembaga publik. Dari mana tahunya lembaga publik? Karena sebagian atau keseluruhan dananya dari APBN. Itu undang-undang yang mengatakan pasal 1 ayat 3, jika dari dananya itu dari sebagian atau keseluruhan dari APBN, maka itu adalah satu lembaga publik, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, karena lembaga publik konsekuensinya maka harus terbuka untuk publik, itu undang-undang itu juga yang berbicara. Baik, tapi UGM sudah menyatakan kan, sudah menyampaikan bahwa itu memang asli. Nah, inilah saya katakan bahwa UGM ini melanggar undang-undang dan konstitusi. Jadi jangan dianggap tidak ada dampaknya. Oke, pelanggarannya di mana? Mungkin singkat saja UGM-nya. UGM ini karena ditanya oleh masyarakat sebagai lembaga publik, ya kan, dan masyarakat ini pun, ya kan, yang ijazah yang dimasukkan ini adalah ijazah presiden, yang mana waktu itu digunakan persyaratan untuk menjadi presiden melalui KPU. Jadi kalau data pribadi sudah digunakan untuk kepentingan menjadi pejabat publik, itu sudah bukan data pribadi lagi, itu sudah data publik, dokumen publik. Baik. Yang mana publik boleh mengetahuinya. Contohnya, orang mau jabat, jangankan ijazah, hartanya pun harus terbuka. Ya, LHKPN ya. Baik, kalau gitu saya coba kasih kesempatan juga kepada Mas Rifai untuk menanggapi persoalan ini, bahwa ini ada bukti, ada 3 bundel bahkan begitu ya dikatakan ijazah yang sama dirilis pada tahun 1985. Bagaimana Mas Rifai? Ya, pertama, kalau benar betul ada sebuah bukti yang boleh dibilang ini bisa mematahkan, bagi kami kebenaran adalah kebenaran, silakan diajukan ya. Karena kita semua sama-sama mencari kebenaran ya. Silakan diajukan, nanti biar diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, tentunya dalam hal ini penyidik ya. Karena intinya kita sama-sama mencari kebenaran ya, karena hukum itu juga kuncinya adalah kebenaran ya. Dan nanti biar bukti ini dipelajari, diperiksa ya, dan nanti akan ditentukan terhadap kebenaran bukti ini. Tapi kembali lagi ya, kita harus hormati proses hukum yang ada dengan tanpa membuat praduga-praduga atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Karena bagi kami kita semua penegak hukum sama-sama mencari kebenaran, jadi tidak ada persoalan kalau memang betul itu ada ya. Itu yang pertama. Saya nggak mau mendahului lah, nggak mau bilang itu bukti tidak valid atau bahkan sebaliknya valid. Tapi silakan. Toh ini juga menjadi perhatian semua pihak ya. Kita lihat betul apakah benar bukti ini bisa mematahkan direct evidence yang sudah ada, yang sudah di lapor ya, maupun pernyataan pihak UGM. Tapi kalau tidak juga kita harus sama-sama bisa memahami. Satu itu. Kedua, saya mau tanggapi terkait dengan apakah ini data yang bersifat publik yang berkewajiban diberikan. Ya memang kembali lagi antara kuasa hukum TPU dengan kami, kuasa hukum Pak Joko Widodo memiliki pandangan yang berbeda. Ya, bagi kami pasal 17 dan pasal 19 ya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, demikian juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengkategorikan ini sebagai hasil evaluasi intelektualitas. Ya, di mana apalagi Pak Jokowi sendiri sudah bukan lagi sebagai pejabat publik, sehingga kami tetap berpendapat tidak ada kewajiban hukum bagi kami untuk menunjukkan, memberikan ya, terlebih kepada orang-orang yang tidak jelas kepentingannya dan selama ini tendensius menyerang nama baik Pak Jokowi ya. Jadi sangat konyol juga bagi kami memberikan data itu kepada orang yang selama ini berhadapan-hadapan gitu ya. Nah, tapi kalau diminta penegak hukum siapapun itu ya, hakim, polisi, meminta secara resmi pasti kami berikan. Karena kembali lagi Pak Jokowi sendiri meyakini beliau menjalani perkuliahan sejak tahun 80 hingga 85. Kedua juga dia menerima itu secara langsung dari Universitas Gajah Mada ya. Nah, tentunya ini kebenaran yang beliau yakini dan beliau akan perjuangkan kebenaran ini ya. Ya Mas, jadi, tapi yang menjadi pertanyaannya juga dipahami juga oleh masing-masing pihak gitu ya. Dengan konsekuensi pada saatnya nanti
siapa yang memang mengandung kebenaran tentunya mendapat perlindungan hukum, tapi siapa yang selama ini melakukan fitnah, pencemaran juga harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Baik, Saya pikir Mas begitu. Rifai, tapi yang dipertanyakan tadi juga adalah kenapa pada saat yang sebelumnya dalam kasus sebelumnya itu kemudian tidak ditunjukkan begitu? Artinya fisiknya tidak dikeluarkan, padahal sudah di pengadilan begitu. Sudah, kita diminta oleh Polda kita tunjukkan, diminta oleh Barreskrim kita tunjukkan bahkan serahkan ya. Kalau pengadilan selama ini belum pernah ada yang minta, ya yang diminta oleh hakim ya. Jadi ini kadang juga suka dipleset-plesetkan gitu. Permintaan para pihak di pengadilan seolah-olah permintaan hakim, tidak. Saya kayak bersidang di PN Jakarta Pusat, Pak Kakitiri kan nggak ada waktu itu. Ya waktu itu jelas yang meminta adalah Bang Egy Sujana. Hakim tidak pernah meminta itu ditunjukkan. Kedua juga waktu kemarin di PN Surakarta itu yang meminta mediator bukan hakim. Mediator pun meminta atas permintaan para pihak. Nah, kita kan tahu mediator itu kan sifatnya mendamaikan, ya bukan perintah hukum. Dan karena itu memang kalau sepanjang tidak diminta oleh hakim atau polisi ya tentu kita tidak berikan. Baik, saya ke Pak Kris. Pak Kris, kalau dari sudut pandang Anda sebagai pakar hukum pidana juga begitu ya, Anda melihatnya seperti apa? Masalah tidak menunjukkan ijazah yang otentiknya begitu. Ya, baik. Saya jelaskan ya. Barangkali dalam persoalan ini, itu kan ada suatu prinsip hukum. Bahwa siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Itu prinsip hukum kok. Dan itu harusnya Roy Suryo, sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya katanya penelitian dan lain sebagainya, itu kan harus ada kajian-kajian hukum dulu. Harus dilihat dulu ijazah yang mau dipiralkan atau yang mau di-framing itu udah dilihat belum sama yang bersangkutan. Ternyata kalau dari lihat seperti ini kan belum. Dia belum pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi itu seperti apa. Ya, apa itu yang dikatakan penelitian? Ini juga yang kita sesalkan. Karena berita-berita seperti ini kan kesannya, ini sangat menyesatkan bagi orang banyak. Karena prinsip hukum seperti yang saya katakan tadi, siapa yang menuduh dia harus membuktikan kok. Sekarang buktikan. Nah kalau dia katakan, oh saya belum lihat ijazahnya dan lain sebagainya. Secara metode kerja itu sudah salah. Itu sudah melanggar sebetulnya. Melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini pencemaran, terus juga berita-berita bohong. Itu kan, harusnya kan kalau dia memang tahu berkaitan apa sih yang disebut dengan metode penelitian, itu kan kajiannya nggak seperti itu, gitu kan? Harusnya bertanya dulu kepada UGM, harusnya memiliki data yang lebih konkret, harusnya melakukan pendekatan-pendekatan yang memang secara hukum itu membenarkan bahwa ijazah yang mau dipiralkan itu atau katakanlah yang mau dipermasalahkan itu sudah diketahui oleh yang bersangkutan. Ini kan enggak, tiba-tiba dipiralkan dan lain sebagainya. Bentuk dan perolehannya pun nggak jelas dari mana. Ujung-ujungnya lari ke pasal pramuka. Kalau saya melihat dalam keadaan-keadaan seperti ini, tujuan daripada yang katanya penelitian, itu adalah tujuan jahat. Tujuan bagaimana mau menjatuhkan citra Pak Jokowi sebagai sebagai presiden yang sudah menyelesaikan tugasnya selama 10 tahun. Gitu. Dan kemudian kalau kita melihat sekarang, oh ada temuan dan lain sebagainya, ya menurut saya penyidik nggak perlu lagi memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa? Karena kaitannya sudah jelas. Permintaan gelar perkara khusus itu sudah dikabulkan oleh Mabes Polri. Baik, tampaknya terputus. Saya langsung kembali ke Pak Alkatiri. Tanggapan Anda Pak Alkatiri? Begini, nampaknya Pak Suhadi maupun Pak Rifai ini sepotong-potong berbicaranya. Tidak menangkap pertanyaan dari host. Host ini mempertanyakan masalah persidangan Bambang Tri waktu itu, bukan yang sekarang. Maaf Pak, Gitu loh. kita kan Itu menjawab ada- ini sebentar, secara umum Pak Pak. Suhadi. Karena kalau kita bicara tentang menyangkut masalah ini nanti waktunya juga nggak cukup Loh, gitu. ya bukan Iya kan? dong. Kalau Kita saya ini dialog melihat ini apa kan yang memberi sudah pencerahan dilakukan pada oleh Mabes masyarakat. Polri Sebentar. dalam enggak ini masih Pak giliran Suhadi. saya karena tadi Sebentar. terputus Pak. Loh, kan sudah Maaf nih. dibalikin ke saya. Oke. Enggak, sebentar. Ini giliran saya loh masih loh. Oke, Tadi- oke tadi- Pak Alkatiri. Kita Ya, kasih izinkan biar saya Pak Kris untuk selesaikan dulu melanjutkan sebentar. pembicaraan Baik, ini. Biar tuntas. silakan Pak Oke, Kris. sebentar. Saya lanjutkan dulu, Pak. Ya. Jadi sekarang kalau ada temuan dan lain sebagainya, itu kesampingkan. Karena gelar perkara khusus
yang diminta oleh pihak-pihak tertentu, ya, mungkin dari pihak Bapak juga dalam hal ini, itu sudah dilaksanakan kok. Dan gelar perkara itu sudah terjadi pada gelar pertama. Gelar perkara khusus itu kan kelanjutan. Jadi nggak bisa dikatakan ini berdiri sendiri dan lain sebagainya. Tidak. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri atau Bareskrim dalam persoalan ini, kita harus hormati. Dan begitu Bareskrim tidak melanjutkan lagi penyelidikan dalam kasus ini, ya, di Polda itu harus dijalankan. Dan secepatnya, ya, tingkatkan ke selain tadi kan saya udah dengar juga katanya udah ditingkatkan kepada penyidikan. Dalam waktu dekat ini kalau bisa tetapkan tersangka, tahan. Karena undang-undangnya jelas kok itu, ya, di atas 4 tahun. Jadi orang mau ngomong apapun, Pak, kesempatan untuk membela diri ada di pengadilan kok. Baik, bukan Pak Kris. di ruang-ruang kita seperti ini. Kasih kesempatan ke Pak Alkatiri dulu. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Suhadi. Ya. Ada 2 pertanyaan. Satu, Pak Suhadi ini di sini dihadirkan sebagai ahli atau sebagai pengacara Jokowi? Bukan, saya bukan sebagai... Dulu, jawab dulu. Enggak. Tadi agak keliruan. Sebentar, saya jawab dulu. Kan yang saya kedua, apakah Pak Suhadi ikut gelar perkara kemarin? Saya ikut, Pak. Saya jawab. Saya bisa jelaskan. Iya, saya jawab ikut nanti. gelar perkara kemarin. Iya. Bapak tidak paham. Saya beritahu kalau soal gelar perkara. Satu, Bapak tadi siapa yang menuntut dan dia harus membuktikan. Betul, Kalau itu prinsip hukum kok. Bang Tri itu siapa yang harus membuktikan? Dia dituduh bohong. Siapa yang harus membuktikan? Pak, itu jangan lebar ke sana dong, Pak. Kita bicarakan tentang masalah Roy Suryo kok. Pak. Kan konteksnya sekarang ini bicara tentang Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak memberikan jangan mundur lagi ke belakang, Pak. Gitu loh. Itu dasar dari awal, Pak. Sebelum ada. Jangan di ke belakang, Pak. Jangan carut-marut. Iya, kita lagi sekarang, Pak, saya tanya. Sekarang kita bicara siapa? Tanya Bapak sebagai ahli. Pada sidang pidana. Sebentar, saya katakan saya bukan ahli dalam konteks yang dimaksudkan, ya. Tapi saya adalah dari tim hukum Merah Putih yang mengamani kasus ini. Itu aja. Jadi Bapak dikatakan sebagai ahli katanya host tadi. Sekarang tim hukum. Yang benar yang mana? Enggak, kan tadi sudah disebutkan. Itu saya koreksi kalau begitu, Pak. Mohon maaf, jadi nanti saya koreksi Pak Alkatiri. Jadi informasi yang saya dapatkan itu yang benar adalah Bapak ini dari tim hukum Merah Putih. Saya minta maaf untuk itu. Baik, kita posisi sudah kembali. Tadi saya menanyakan kepada Pak siapa yang dikatakan siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Dalam perkara Bambang Tri kan jaksa yang harus buktikan. Jangan bicara itu, Pak. Itu kita bicara ke belakang. Sekarang kita lagi bicara tentang Roy Suryo dan kawan-kawan itu awalnya. Kalau Bapak ngomong sana lagi ini nggak nyambung nih ceritanya, Pak. Tapi itu ceritanya, saya yang tahu, Pak. Karena kita capek juga lihatinnya, Pak. Setiap kali mau menjurus kepada langkah hukumnya, Pak. Saya hargai Bapak orang hukum sebagai orang yang paham hukum. Kalau dalam kasus pidana mengatakan bahwa orang itu bohong, ya kan? Ya, orang yang melaporkan menuduh ini harus buktikan nggak kebenarannya. Itu pertanyaan saya. Ya? Tidak ada, itu masalahnya. Satu, kedua, ya kan, gelar perkara kemarin itu, bukan. Bapak ingin tahu. Iya, sebentar. Tadi kan Bapak nanya saya. Sekarang kok jadi Bapak indikan saya. Tadi Bapak nanya tadi, Bapak ikut gelar perkara enggak? Pak, saya tidak ikut gelar perkara. Tapi saya tahu isi gelar perkara itu apa, ya. Saya tahu gitu kan? Ya, kalau isi dari apa itu Bapak tahu itu hanya SOP-nya, tapi fakta di lapangannya apa yang terjadi. Saya dapat sumber, Pak, dari dalam, Pak. Saya dapat sumber dari dalam, Pak. Jadi bukan omong-omong. Bukan dapat sumber. Ya. Saya orang pertama. Itu, Bapak harus tahu itu. Kalau Bapak ingin penjelasan, saya jelaskan, Pak. Baik, silakan dijelaskan, ya. Pak. Bapak tahu kalau saya lihat gini, Pak, ya. Apa yang dilakukan? Konteksnya. Sekarang sebentar dulu. Oke, Pak Kris, kita kasih Pak Alkatiri sebentar bicara sampai konteksnya dalam gelar perkara ini. Silakan. Ya, satu, Pak, ini menurut saya sebagai ahli hukum juga, sebagai lawyer juga, apa yang dilakukan oleh Polda dengan melanjutkan, meningkatkan dari penyidikan dan penyidikan ini pelanggaran undang-undang, Pak. Dan mana letak pelanggarannya?
Saya beritahu ya. Ya di mana letak pelanggarannya? Ini Saya mau tahu sama Bapak. Mereka Ya. dituduh apa? Pencemaran nama baik kan? Ya. 30, 315 kan? Oke, saya beritahu. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10 menyatakan, jika ada pengaduan atau laporan lebih dulu, maka tidak boleh dilaporkan balik sampai inkrah. Ini peristiwa dari awal yang dilaporkan Egy Sujana ini belum diproses, tiba-tiba ada laporan pencemaran nama baik. Kalau setiap orang melapor, dilapor balik, tidak ada laporan Pak, akan takut orang. Bapak baca pasal 10, ini pelajaran juga, pasal 10 Undang-Undang nomor 31 tahun Pak, 2014. saya gampang aja Yaitu jawabnya Pak. Undang-Undang Pak, saya nggak melihat jawaban undang-undang Pak. Saya hanya melihat pada bagaimana kalau dasarnya bukan undang-undang, dasarnya apa? Sebentar. Saya hanya melihat kepada mekanisme penyelidikan, Ya, nggak bisa dong, dan Pak. penyidikan, Pak. Ya, dalam penyelidikan sebentar dulu. KUHP kan undang-undang. Iya, saya Kok tahu, saya penyidikan? paham Pak tentang Bapak nggak KUHP. bisa, Pak. Bapak itu pendapat Saya tahu pribadi, Pak. subjektif. Ya, siapa yang bilang subjektif Pak? Loh, Gini, Bapak bilang saya Bapak jelaskan. nggak melihat undang-undang tadi. Loh, saya Bagaimana melihat Bapak? undang-undang. Nah, ya Pak, itu gimana menurut jangan Bapak? Baik, larikan coba ke sana, sekarang Pak. apa yang disampaikan Pak Alkatiri tadi. Coba itu larinya kepada KUHP. Pak Kris, Pak Alkatiri. Undang yang lain. Ya, kita kasih kesempatan ke Pak Rifai karena tadi Pak Alkatiri sempat katakan bahwa ketika sedang dalam dalam pelaporan seperti itu Ya. atau dalam Ya. kasus seperti itu tidak boleh dilaporkan kembali gitu. Bagaimana? Berarti Pak Rifai langkahnya keburu-buru atau seperti apa? Oke, pertama saya mau coba menanggapi ya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Alkatiri terkait perkara sebelumnya. Jadi perlu dijelaskan, kami Pak Jokowi sama sekali tidak terkait ataupun tidak terlibat dalam perkara yang berjalan di Bambang Tri. Boleh dicek ya, di sana kami juga bukan pelapor, bukan saksi korban, sehingga juga kami sulit untuk mengakses, dan kenyataannya saat itu pun tidak ada permintaan jaksa kepada kami untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi ini sesuatu yang boleh dipahami secara berbeda ya. Itu betul-betul ini kan salah satu pengacaranya Ahmad Rosiduddin. Beliau tahu betul bahwa kami bukan saksi korban, kami bukan pelapor, jadi untuk perkara di sana kami memiliki keterbatasan. Kedua, terkait dengan undang-undang LPSK yang disampaikan Bang Alkatiri, saya sependapat pasal itu memang berlaku dan perlu kita tegakkan, tapi persoalannya adalah perkara di Polda itu tidak ada kaitannya dengan perkara di Bareskrim. Ya, kenapa? Mari kita lihat dari laporan yang di Polda. Pertama, dari delik yang kita sampaikan bukan pasal 220. 220 itu dalam arti yaitu orang yang dilaporkan secara fitnah, maka dia bisa menggunakan pasal 220. Jelas kita tidak menggunakan pasal itu, kita menggunakan pasal 310, 311, 27 yang memang itu sesuatu yang berbeda ya. Itu satu. Kedua, para pihaknya pun berbeda ya antara Polda dengan Bareskrim. Di Bareskrim pelapornya Bang Egy, terlapornya Pak Jokowi, sementara di Polda pelapornya Pak Jokowi, sementara terlapornya masih dalam lidik, dan kalaupun itu tidak ada kaitannya dengan persoalan pelaporan di Bareskrim. Yang ketiga, objeknya. Objek yang dilaporkan di Bareskrim adalah ijazah, sedangkan objek yang kami laporkan adalah 24 tayangan sosial media yang berisi fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pada intinya kami berpandangan ya dari segi subjeknya, delik pasalnya ya, termasuk para pihaknya, itu perkara yang berbeda satu sama lain dan bukan yang dimaksud oleh pasal 10 LPSK. Lebih kurang pasal 10 LPSK begini. Jangan sampai orang yang melaporkan menggunakan hak hukum maka dia dilapor balik. Saya paham betul. Karena itu juga memang di Polda kita tidak menggunakan pasal 220 gitu ya. Dan kenyataannya juga objeknya sangat berbeda. Jadi ini perlu kita pahami secara lebih komprehensif ya. Baik. Bahwa ini nanti digunakan sebagai pembelaan, monggo. Saya memahami juga, tapi pada intinya standing kami jelas ya. Kami tidak akan melaporkan seseorang yang sudah melaporkan kami karena itu hak hukum dan kami tahu betul itu merupakan asas yang harus kita hormati bersama. Baik. Maaf, Saya kembali ke Boleh jawab. Pak Alkatiri sebentar. Saya kembali ke Pak Alkatiri sebentar. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi Anda kemana arahnya ini? Laporan itu jelas, laporan pencemaran nama baik jelas kok itu. Sedangkan link-link yang digunakan itu adalah bukti, bukan deliknya. Deliknya itu pencemaran nama baik dengan bukti link-link ini. Kemudian yang dilaporkan di sana beda dengan yang di sini, sama. Karena yang dilaporkan itu adalah orang TPUA semua, seperti Egy Sujana TPUA, Kurnia TPUA,
Rizal Fadila TPUA, ya kan? Sedangkan 3 orang yang lain itu sebagai saksi yang waktu itu datang ke UGM, ke rumah Jokowi, melihat peristiwa, ketemu rektor dan sebagainya. Jadi yang tidak boleh dilaporkan balik itu, ya kan, bukan hanya pelapor, tapi juga saksi-saksi. Mereka ini sebagai saksi-saksi gitu loh. Jadi semuanya ini, ya kan, ini adalah terlibat di dalam peristiwa pencari bukti-bukti di UGM. Jadi tidak terpisah. Beda yang siapa yang beda? Baik. Kalau gitu ini saya bisa silakan Pak Kris. TPUA, oke, 3 orang itu memang bukan TPUA, tapi sebagai saksi yang diajukan oleh TPUA. Oke, Pak Kris, bagaimana pandangan Anda mengenai yang kasus ini terakhir Jadi ini? gini, ini sederhana kok. Makanya jangan melebar kemana-mana dalam kaitan ini. Tidak melebar, Pak. Karena saya kasih kesempatan saya ngomong dong, Pak. Ya, silakan Pak Kris. Ya. Jadi gini, sederhana kok. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Karena yang di Mabes Polri sudah dinyatakan tidak terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tidak terbukti. Artinya dengan ijazah itu tidak terbukti bahwa itu palsu, maka laporan yang di Polda itu harus jalan. Karena sudah tidak ada kasus di sana. Sepanjang secara hukum tidak ditemukan bukti baru lagi. Gitu Pak. Baik. Ya, baik kalau begitu. Jangan menganggap ini ada laporan di sana. Sebentar, laporan Pak. di sana Sebentar. sudah berhenti. Ini penting Pak untuk Ya? masyarakat. Oke. Ya. Jadi Singkat saja Pak Alkatiri, mungkin ini kita waktunya sudah habis. Tidak ada gelar khusus. Gelar khusus itu untuk menguji lagi tidak terbukti ini. Dan sampai sekarang belum ada pengumuman itu hasilnya. Saya jelasin ya Pak. Sebentar, Biarin saya jelasin. Ini Belum kemarin saya pengumumannya diwawancarain belum sama ada. El Sinta nih Pak. Tentang masalah ini saya udah diwawancarain Pak. Saya jelasin. Apa sih yang dinamakan dengan gelar perkara khusus? Sebentar dulu Pak. Saya ngomong dulu Pak. Silakan. Iya kan? Oke, singkat saja Sebentar Pak Kris. saya jelasin. Singkat saja. Yang namanya gelar itu ada di dalam KUHP. Tapi KUHP tidak secara signifikan menjelaskan gelar itu. Gelar itu adalah turunan ya dalam bentuk Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Itu diatur dalam pasal 31 dan 33. Itu pasalnya ya 31 itu menjelaskan gelar perkara itu ada 2. Gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Oke. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Gitu loh. Baik. Jangan ini berdiri sendiri. Oh, ini gelar ini gelar ini tidak. Baik Pak Kris, Gelar kita perkara. nangkap Sebentar dulu. maksudnya Pak Kris, dan juga untuk Pak Alkatiri sebenarnya ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan, tapi mungkin nanti setelah konfirmasi lagi ya kepada UGM bahwa memang apa yang menjadi dokumen bundel yang didapat oleh pihak Pak Dr. Tifa dan juga Pak Alkatiri itu juga perlu verifikasi oleh UGM begitu ya. Jadi kita nanti di pertemuan selanjutnya tampaknya ini akan menjadi pembahasan yang akan sangat menarik. Terima kasih. Mas, ini nggak perlu Pak. Pak Alkatiri. Kalau memang dia mau membuktikan, buktikan. Ya, masih ada nggak apa-apa. Nanti kita itu akan menjadi pembicaraan kita selanjutnya Pak. Karena ini akan sangat seru sekali. Setelah diputuskan. Hanya waktunya sudah belum habis. dikasih kesempatan Tapi kok untuk masih ada jelasin. Ya, baik. Kalau dikasih kesempatan saya jelasin Pak. Jadi gelar perkara khusus itu lanjutan dari gelar perkara yang ada. Gelar perkara biasa. Perlu diumumkan? Tidak perlu Pak dalam undang-undang Pak. Kami sebagai pelapor tidak diundang. Faktanya kami diundang. Berarti diuji kembali itu artinya Pak. Itu udah jelas kan klarifikasi kan bentuknya Pak. Itu sudah dilakukan kok Pak. Gitu. Jadi nggak perlu lagi ada pengumuman. Cukup diatur dalam gelar perkara pertama. Baik Bapak-Bapak. Belum diumumkan oleh Baik Bapak-Bapak. Ya baik, terima kasih. Ini seru sekali sebenarnya, kami ingin terus membahas seperti apa yang juga masih menjadi pertanyaan saya. Tapi ini waktunya sudah sangat terbatas, habis. Terima kasih banyak Pak Alkatiri sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Pak Kris. Tadi juga sebelumnya ada Mas Rifai, cuma terputus sambungan Zoom-nya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat berjuang di jalan masing-masing. Selamat sore. Baik, pemirsa, tim Jaksa KPK menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi Hasto Kristianto. Hal ini disampaikan dalam sidang replik yang digelar pada hari ini. Sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Agenda sidang kali ini tim jaksa membacakan replik atau jawaban atas nota pembelaan Hasto. Kesimpulannya, tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan tim penasihat hukumnya. Dalil nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Salah satu poin yang mendasari jaksa meminta hakim mengesampingkan pembelaan Hasto adalah terkait sosok bapak yang pernah disebut Harun Masiku. Jaksa KPK meyakini sosok bapak yang meminta Harun Masiku menghindari OTT dan menenggelamkan ponsel adalah Hasto Kristianto. Pembicaraan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku terkait dengan bapak sudah dipahami baik oleh Nur Hasan maupun Harun Masiku. Saat Harun Masiku menanyakan bapak di mana atau bapak suruh kemana, maka Nur Hasan tanpa menanyakan siapa bapak yang dimaksud Harun Masiku di antara 28 orang laki-laki yang ada di DPP, langsung memahami dengan menjawab bapak lagi di luar. Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Bahwa rangkaian bukti tersebut telah kami uraikan dalam surat tuntutan halaman 1286 sampai dengan 1295 sehingga membentuk satu kesimpulan logis dan rasional bahwa yang dimaksud bapak adalah terdakwa. Menanggapi replik, Hasto menilai jaksa penuntut umum KPK tidak mampu menjawab terkait adanya rekayasa hingga kriminalisasi hukum dalam kasus yang menjeratnya sebagai terdakwa. Seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, giliran kubu Hasto yang akan memberikan tanggapan melalui duplik yang dijadwalkan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong memberikan perlawanan terakhir dalam sidang korupsi importasi gula. Dalam duplik, Tom Lembong menyatakan peristiwa hukum yang didalilkan jaksa tidak utuh dan kontradiktif karena tidak hadirnya mantan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tidak hanya itu, penuntut umum dinilai tidak berhasil menguraikan konstruksi unsur mens rea yang utuh dan logis untuk perbuatan Tom Lembong dalam perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Dalam perkara ini, jaksa menuntut Tom Lembong dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda 750 juta rupiah. Sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.